Video pembelajaran ini akan membahas mengenai rangka tubuh, tulang, sendi, otot rangka, gangguan sistem gerak, dan teknologi yang berkaitan dengan sistem gerak. Tulang-tulang di dalam tubuh membangun rangka atau skeleton. Rangka pada tubuh hewan vertebrata dan manusia ditutupi oleh otot dan kulit, sehingga disebut endoskeleton atau rangka dalam. Rangka manusia merupakan alat gerak pasif yang akan digerakkan oleh otot. Rangka pada manusia dewasa tersusun dari 206 tulang dengan berbagai macam bentuk dan ukuran. Rangka memiliki fungsi sebagai berikut: memberi bentuk dan postur tubuh, melindungi organ-organ lunak, penyangga berat badan, tempat melekatnya otot-otot rangka, mendukung terjadinya gerakan, tempat pembentukan sel-sel darah putih, sel darah merah, dan keping darah pada sumsum merah, tempat penyimpanan mineral, tempat penyimpanan energi berupa lemak pada sumsum kuning, dan menghasilkan sel-sel imunitas di dalam sumsum. Rangka tubuh manusia dikelompokkan menjadi rangka aksial dan rangka apendikuler. Rangka aksial adalah rangka pada sumbu tubuh. Rangka aksial memiliki 80 buah tulang yang meliputi tulang tengkorak, tulang telinga dalam dan hyoid, tulang belakang, tulang dada, serta tulang rusuk atau iga. Tulang tengkorak berjumlah 22 buah. Tulang ini berfungsi melindungi otak, organ pendengaran, dan organ penglihatan. Tulang tengkorak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tulang kranial atau tulang tempurung kepala dan tulang fasial atau tulang wajah. Di dalam tengkorak terdapat tulang telinga dalam yang berukuran kecil dan berfungsi untuk menerima dan mentransmisikan impuls suara. Tulang telinga dalam berjumlah 3 pasang, yaitu sepasang tulang malleus, sepasang tulang incus, dan sepasang tulang stapes. Selain itu, terdapat pula tulang hyoid, yaitu tulang berbentuk U yang terletak antara laring dan mandibular, serta berfungsi sebagai tempat melekatnya otot mulut dan lidah, sehingga dapat membantu proses menelan. Tulang belakang tersusun atas 26 ruas yang masing-masing dihubungkan oleh cakram tulang rawan fibrosa yang memungkinkan tulang untuk tegak dan membungkuk. Tulang belakang memiliki fungsi untuk menopang kepala dan bagian tubuh lainnya, melindungi organ dalam tubuh, tempat melekatnya tulang rusuk, dan menentukan sikap tubuh. Tulang dada dan rusuk berfungsi untuk melindungi paru-paru dan jantung. Tulang dada berbentuk pipih melebar serta berhubungan dengan tulang rusuk melalui sambungan tulang rawan.
Tulang rusuk bagian belakang berhubungan dengan tulang belakang melalui persendian. Hubungan tersebut memungkinkan tulang rusuk dapat bergerak kembang kempis sesuai irama pernafasan. Rangka apendikuler berjumlah 126 buah, meliputi gelang bahu, anggota gerak atas, gelang panggul, dan anggota gerak bawah. Gelang bahu atau pektoral merupakan persendian yang menghubungkan lengan dengan badan. Gelang bahu tersusun dari dua macam tulang, yaitu skapula atau tulang belikat dan klavikula atau tulang selangka. Anggota gerak atas tersusun dari tulang humerus atau tulang pangkal lengan, radius atau tulang pengumpil, ulna atau tulang hasta, karpal atau tulang pergelangan tangan, metakarpal atau tulang telapak tangan, dan falangus atau tulang jari tangan. Gelang panggul atau pelvis terdiri atas 3 pasang tulang yang bersatu, yaitu tulang usus atau tulang ilium, tulang kemaluan atau pubis, dan tulang duduk atau ischium. Anggota gerak bawah terdiri atas femur atau tulang paha, tibia atau tulang kering, fibula atau tulang betis, patella atau tulang tempurung lutut, tarsal tulang pergelangan kaki, metatarsal tulang telapak kaki, dan falangus atau tulang jari kaki. Pembahasan mengenai tulang akan meliputi struktur tulang, bentuk tulang, proses pembentukan tulang, dan faktor pertumbuhannya. Tulang terdiri atas lapisan-lapisan yang jika disebutkan dari arah luar ke dalam, yaitu periosteum, tulang kompak, tulang spons, endosteum, dan sumsum tulang. Periosteum adalah lapisan terluar tulang yang terdiri atas 2 lembar jaringan ikat. Lembaran luar berupa jaringan ikat fibrosa rapat, sedangkan lembaran dalam berupa 1 lapis osteoblas. Periosteum mengandung pembuluh darah dan berfungsi sebagai tempat melekatnya otot-otot rangka, memberi nutrisi untuk pertumbuhan tulang, dan perbaikan jaringan yang rusak. Lapisan kedua adalah tulang kompak. Tulang kompak merupakan lapisan yang teksturnya halus, padat, sedikit berongga, dan sangat kuat. Tulang kompak mengandung banyak zat kapur kalsium fosfat dan kalsium karbonat sehingga menjadi padat dan kuat. Tulang spons merupakan lapisan yang teksturnya berongga dan berisi sumsum merah. Tulang spons tersusun dari trabekula-trabekula berupa kisi-kisi tipis tulang. Endosteum adalah jaringan ikat areolar vaskuler yang melapisi rongga sumsum. Sumsum tulang merupakan lapisan paling dalam yang berbentuk jeli serta berfungsi untuk memproduksi sel-sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Berdasarkan bentuk dan ukurannya, tulang penyusun rangka tubuh dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu tulang pipa atau tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih,
tulang tidak beraturan, dan tulang sesamoid. Tulang pipa berbentuk silindris panjang. Tulang pipa berfungsi untuk menahan berat tubuh dan membantu pergerakan. Tulang pendek berukuran pendek dan berbentuk kubus, serta tersusun dari tulang spons dan lapisan tipis tulang kompak. Tulang pendek umumnya ditemukan berkelompok untuk memberikan kekuatan pada area yang pergerakannya terbatas. Tulang pipih berbentuk lempengan dari tulang kompak dan tulang spons yang berisi sumsum. Tulang pipih berfungsi memperluas permukaan untuk perlekatan otot dan memberi perlindungan. Tulang tidak beraturan memiliki bentuk yang tidak beraturan serta tersusun dari tulang spons dan lapisan tipis tulang kompak. Tulang sesamoid merupakan tulang berukuran kecil bulat yang terdapat pada formasi persendian. Tulang ini bersambungan dengan tulang rawan, ligamen, atau tulang lainnya. Proses pembentukan tulang disebut osifikasi. Matriks tulang yang keras membuat tulang tidak dapat dibentuk secara interstisial atau dari dalam, tetapi dapat terjadi melalui penggantian jaringan yang sudah ada. Ada dua cara pembentukan tulang, yaitu osifikasi intramembranosa dan osifikasi endokondrial. Osifikasi intramembranosa adalah jenis proses osifikasi tulang yang tidak melibatkan prekursor tulang rawan, tetapi jaringan tulang secara langsung terbentuk di atas jaringan mesenkim. Osifikasi intramembran adalah proses yang mengarah pada pembentukan tulang rahang, tulang selangka atau klavikula, juga dalam pembentukan primer tulang tengkorak, dan terjadi pula selama penyembuhan patah tulang. Osifikasi endokondrial adalah proses yang sangat penting untuk pembentukan tulang panjang dan tulang datar dan tidak teratur seperti tulang rusuk dan tulang belakang. Osifikasi endokondrial bertanggung jawab pada proses pertumbuhan alami tulang dan pemanjangannya, dan juga terlibat dalam penyembuhan patah tulang secara alami. Selama jenis proses osifikasi yang mengarah pada pembentukan tulang panjang dan jenis tulang lainnya, keterlibatan prekursor tulang rawan terjadi. Seluruh proses osifikasi berlangsung di dua pusat osifikasi, yakni primer dan sekunder. Pada video selanjutnya akan dibahas mengenai sendi, otot, gangguan sistem gerak, serta teknologi pada sistem gerak.